Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Taman Mini, pulangnya membeli soto. Saya berada di sini untuk membawakan sebuah pidato dengan tema moderasi beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir dalam acara yang mulia ini, yakni dalam rangka Lomba Dai Daiyah Virtual yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Gustu Asia. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada seorang nabi akhir zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah, dan jika bukan karenanya Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Beliau adalah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hidup berdampingan secara rukun dan damai dalam umat beragama antara pemeluk Islam dan pemeluk agama lainnya merupakan suatu kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang majemuk atau plural. Sebagai manusia yang normal, kita pasti menginginkan kehidupan yang akur, damai, harmonis, rukun, dan tentram, terlepas dari agama apa yang ia anut, suku apa ia berasal, dan bahasa apa ia gunakan. Ketika Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tiba di Madinah, penduduk kota itu sudah merupakan masyarakat yang majemuk. Dari segi agama misalnya, ada pemeluk Islam, ada pemeluk Yahudi, Nasrani, dan ada juga golongan orang-orang musyrik. Ada pula yang sering kita sebut dengan istilah pribumi atau penduduk asli, yakni kaum Ansor, dan para pendatang, yakni kaum Muhajirin. Dengan keberagaman itu dapat menimbulkan konflik yang justru menjauhkan masyarakat dari kehidupan yang rukun dan damai. Oleh karena itu, Rasulullah SAW membangun pondasi dasar yang menjadi pegangan bersama bagi penduduk Madinah yang beraneka ragam itu. Pondasi dasar tersebut ada pada sebuah dokumen penting yang dalam sejarah dikenal dengan Piagam Madinah atau Perjanjian Madinah. Di dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa penganut Yahudi memiliki kebebasan menjalankan agamanya dan pemeluk Islam memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya. Anna lil Yahudi dinahum walil muslimina dinahum. Kondisi masyarakat Madinah yang majemuk heterogen itu menggambarkan secara nyata bahwa perbedaan itu merupakan sunnatullah. Apa sih yang disebut dengan sunnatullah? Sunnatullah merupakan ketetapan dari Allah yang berlaku di alam semesta. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Berbicara tentang moderasi beragama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam ayat ini menjelaskan pentingnya menjadi teladan bagi umat Muhammad SAW sebagai seorang muslim yang beriman, berbuat baik, adil, dan moderat dalam bertindak dan berfikir. Imam Tobari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran mengatakan bahwa kata wasat memiliki arti sesuatu yang berada di antara kedua kutub yang saling berlawanan.
Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan kata wasat untuk mensifati sikap orang-orang muslim yang moderat dalam beragama. Tidak termasuk dari golongan orang-orang yang berlebihan dalam beragama dan tidak termasuk golongan orang-orang yang ceroboh dalam beragama sehingga meninggalkan sakralitas dari ajaran agama itu sendiri. Jadi, makna umatan wasaton dalam konteks kehidupan kekinian yaitu umat yang adil, baik, tengah, dan moderat. Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk menjamin terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sejumlah nilai dan norma yang harus ditegakkan. Pertama, nilai keadilan. Di mata hukum, orang Muslim sama halnya dengan orang Yahudi dan Nasrani. Orang Muslim yang terbukti bersalah secara hukum akan mendapatkan sanksi yang sama dengan orang Yahudi yang terbukti bersalah. Norma yang kedua adalah berbuat baik kepada tetangga dekat maupun tetangga jauh. Tetangga yang dimaksud di sini pun umum, berlaku untuk tetangga yang beragama Islam maupun bukan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jaridil qurba wal jaril junub waswahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Norma yang ketiga yang menjadi dasar dari nilai-nilai dan norma yang lainnya adalah persaudaraan. Setiap muslim itu bersaudara satu sama lain. Islam datang memang membawa persaudaraan yang baru. Jika dahulu sebelum Islam, masyarakat mengenal persaudaraan atas dasar hubungan darah, keturunan, kesukuan, dan kedaerahan. Maka ketika Islam datang, Islam mengenalkan jenis persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan antar sesama pemeluk Islam atau yang biasa kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah, atau ada pula juga persaudaraan antar sesama manusia yaitu ukhuwah insaniyah. Hadirin hadirat yang berbahagia, sikap toleransi juga bukan berarti kita mengkompromikan beberapa ajaran yang berbeda menjadi ajaran bersama atau sinkretisme dalam praktek ritual keagamaan dan keyakinan bersama. Seperti dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Dan untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Dengan pemahaman dan sikap moderasi dapat kita demonstrasikan sebagai seorang muslim di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang berarti kita telah mampu mengaktualisasikan dan menampilkan diri kita sebagai seorang muslim yang moderat, yaitu membawa kedamaian, pencerahan, dan rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pidato saya cukup di sini. Jika rindu, harap hubungi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.